Bab 093. Di sini siapa sih yang sebenarnya menjadi anak bunda? Keluh Sam sambil merajuk manja. Hermim, Zidan berdeham sambil maju ke arah mereka. Nyonya Rima dan Sam pun menoleh bersamaan. Cepat sembuh, kakaknya itu sudah berdiri tepat di sebelah dirinya. Terim, tapi Zidan kembali melanjutkan kalimatnya. Via sudah menunggu untuk memberi hukuman kepadamu karena telah menyakiti sahabatnya. Zidan tersenyum miring setelah puas mengucapkan kalimatnya. Sam baru sadar akan hal yang satu ini. Kakak, tolong aku, Kak. Selamatkan aku dari amukan singa betinamu, Kak. Dengan wajah memelas Sam menarik-narik kemeja milik kakaknya. Terlalu banyak masalah, ia jadi melupakan hal itu. Kakak iparnya itu sangat protektif kepada sahabatnya. Apalagi jika sampai terjadi sesuatu pada Farah. Habislah sudah riwayat hidupnya. Sepertinya ia akan benar-benar merasakan amukan singa betina yang sesungguhnya. Singa betina apa? Maksudmu Via? Tuan Dion bertanya penuh minat. Ya tentu saja, ayah. Siapa lagi? Jika di rumah ada bunda sebagai singa betina kita, lalu untuk kakak yang merupakan raja singa, ia memiliki singa betina yang begitu kejam dan tirani. Ya siapa lagi kalau bukan kakak iparku, Via, Sam menjelaskan dengan wajah yang masih diliputi kekhawatiran. Dia masih memikirkan bagaimana nasibnya. Apa maksud ucapanmu? Jadi kau bilang bunda ini singa? Kurang ajar, anak nakal, tidak sopan. Berani ia mengatakan bunda seperti itu? Nyonya Rima menyambar jas Zidan yang Sam pegang, lalu memukulinya dengan jas tersebut sampai putra bungsunya itu memberingsut minta ampun. Pantas memang jika kau juga disebut singa betina, ucap Tuan Dion dengan santainya. Tapi ia mengeluarkan senyum kecilnya. Jadi ayah menyetujui ucapannya? Nyonya Rima tidak terima. Ia menatap tajam ke arah suaminya sambil membesarkan bola matanya. Memangnya salah? Lihat saja betapa ganasnya dirimu saat ini, balas Tuan Dion tak kalah garangnya. Baiklah, jika sudah begini Nyonya Rima kalah. Ia memang hanya akan menurut dan mengalah kepada suaminya itu. Ayah, Nyonya Rima merajuk lalu bangkit dan menghambur ke pelukan suaminya itu. Sekali lagi kau menyebutku atau Via seperti itu lagi, lihat saja apa yang istriku akan perbuat untukmu nanti, ucapan Zidan kepada Sam dengan tenang. Wajah Sam mulai pias, ia merutuki mulutnya sendiri. Karena tak mampu menahan ucapannya sendiri. Ayolah, Kak, tolong aku. Sam mengatupkan kedua tangannya di depan wajah sambil memasang wajah yang lebih memelas lagi. Aku berangkat ke kantor dulu ya, Bunda. Ayah, Zidan malah berpamitan dengan kedua orang tuanya. Rasanya sudah cukup lama ia berada di sana. Bersiaplah, Zidan mengetuk dahi Sam pelan. Lalu ia malah acuh tak mempedulikan adiknya yang terus memohon dari ranjangnya. Jangan lupa, buang jas itu. Oke, pria itu menepuk bahu adiknya lagi setelah menyampaikan pesan terakhir yang harus Sam laksanakan. Lalu ia mulai beranjak dari sana, dari kamar adiknya. Kakak, tangan Sam menggapai-gapai udara berharap Zidan akan membalikkan tubuhnya. Dan berubah pikiran untuk membantunya. Kami keluar sebentar ya, Sam. Nanti kami akan kembali lagi. Kedua orang tuanya juga pamit kepada Sam untuk melakukan beberapa hal. Kenapa tidak ada yang mau menolongku? Sam meratap sendiri di dalam kamarnya setelah semua orang pergi. Bagaimana nasibnya nanti ia sama sekali belum mengetahui. Ini semua gara-gara wanita sialan itu. Sam menggeram marah saat melihat jas kakaknya yang masih berada di tangannya. Hal itu mengingatkannya pada si wanita genit, si Megan tentunya. Di sisi lain rumah sakit. Jadi bagaimana dokter keadaan putri saya? Tanya Ibu Asih setelah seorang dokter keluar dari kamar tempat putrinya dirawat. Wajahnya begitu khawatir, tapi mereka semua yang ada di sana juga tak kalah khawatirnya. Apa putri ibu pernah mengalami trauma sebelumnya? Tanya dokter itu hati-hati.
Ya dokter, dia sempat terpuruk beberapa tahun lalu akibat kematian ayahnya dan juga calon suaminya. Farah jadi menyalahkan dirinya sendiri, dok. Ia merasa menjadi pembawa sial untuk mereka, jelas Ibu Asih dengan tegar. Meskipun begitu, Sandi dan juga Via setia menemaninya. Sedangkan Kristal memilih untuk duduk di tempat sambil memperhatikan perbincangan mereka. Via dan Kristal masih terdiam. Mereka menyimak perbincangan itu dengan seksama. Lalu terlihat berkutat dengan pemikiran mereka masing-masing. Apakah ada hal yang memicu traumanya kembali lagi? Dokter itu mengajukan pertanyaannya lagi. Iya dokter, kemarin lusa kakak bermaksud menyelamatkan sahabatnya ini. Sandi menghela tangannya menunjuk Via dengan sopan. Ada seseorang yang mencoba menembaknya. Kakak baru saja akan menghalangi tembakan itu tapi seorang teman lebih cepat menyingkirkan tubuh kakak, jadi orang itulah yang terkena tembakannya. Lalu kakak pulang dalam keadaan kacau dan sempat mengurung diri selama 1 jam di kamar. Tapi sepertinya kemarin kakak sudah lebih baik setelah kami pergi liburan bersama. Entah apa yang membuat kakak menjadi seperti ini lagi, begitu Sandi menjelaskan. Ia mengatakan apa yang ia tahu sampai di mana kakaknya itu sudah baik-baik saja. Dan apa yang terjadi pagi ini ia sendiri pun masih menerka-nerka. Ah, aku paham sekarang. Ini pasti karena kata-kata Megan sialan itu, batin Kristal memastikan. Aku tahu kenapa, sahut Kristal seraya berdiri dari tempat duduknya. Semua orang berbalik menghadap ke arahnya dengan tatapan yang sama, dengan rasa penasaran yang sama. Tapi di sini sekali lagi aku tekankan bahwa bukan aku penyebabnya. Kristal tak ingin disalahpahami hanya karena dirinya lah yang menarik Farah dari ruangan itu. Iya, kami percaya padamu, Kristal. Via tersenyum lembut ke arahnya. Senyuman yang selama hidupnya sebagai saudara kandung tak pernah dilihatnya. Sejenak Kristal tertegun, ia terharu saat ini. Wanita itu merasakan kehangatan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Tak terasa matanya terasa panas, bahkan rasanya air mata itu sudah hampir tumpah. Kristal tak ingin itu terlihat, maka ia pura-pura memalingkan wajahnya sebentar untuk menyekat cairan bening itu. Sebenarnya aku juga tidak tahu jelas awal pembicaraan antara Farah dan Tuan Sam. Aku tidak tahu duduk permasalahannya. Hanya saja saat aku datang, Farah mulai menundukkan kepalanya. Lalu datanglah si Megan sialan itu. Ah ya, dia sempat mengatakan bahwa Farah adalah pembawa sial bagi Tuan Sam. Dan setelah mendengar kata-kata itu, tubuh Farah mulai gemetar lalu pandangan matanya menjadi kosong. Maka dari itu, aku langsung saja membawanya keluar. Aku khawatir kondisinya akan lebih buruk lagi jika tetap di sana. Hening sejenak saat Kristal berbicara. Semua orang mendengarkan penjelasan Kristal dengan seksama. Farah, seru Ibu Asih dengan suara tersekat. Hampir saja Ibu Asih terjatuh karena lututnya menjadi lemas seketika. Untungnya Sandi yang berada di sebelahnya segera merangkulnya. Putranya itu membantu menopang tubuh Ibu Asih yang saat itu bisa langsung terduduk di lantai dingin rumah sakit itu. Apa? Via juga merasakan beban berat menghantam dadanya. Ia juga ikut merasakan sesak yang menyakiti hatinya. Setelah mendengarkan cerita tentang Farah tadi dari ibu dan adik dari sahabatnya itu, Via merasa begitu tak berguna sebagai sahabatnya. Terlebih lagi hal ini juga berkaitan dengan dirinya. Via terduduk di kursi tunggu di sebelah Kristal. Demi menyelamatkan dirinya, orang-orang jadi menderita dikarenanya. Lalu ia teringat wanita yang tadi bersama dengan Sam. Lihat saja nanti, Via akan membuat perhitungan sendiri dengan wanita itu. Ia tak akan memberi celah sedikitpun untuk mereka yang berani menyakiti orang-orang terdekatnya. Via sudah membenamkan wajah wanita itu beserta namanya ke dalam ingatannya. Ia akan mengingat wanita bak rubah itu dengan baik. Karena setelah ini Via akan membuat perhitungan dengan wanita itu. Dan untuk Sam, lihat saja nanti. Kemarin Via masih memberi kesempatan karena mendengar penjelasan Sam yang memang permasalahan mereka kemarin adalah murni salah paham. Tapi kali ini tidak, Via tidak akan melunakkan hatinya lagi.
Sam juga akan menerima akibatnya. Saat ini kesedihan dan kemarahan membakar hatinya. Tak mampu ia luapkan selain dengan meneteskan air mata. Kristal yang menyadari air muka Via mulai berubah. Ia pun berinisiatif memeluk Via dari samping. Mengelus punggungnya agar sepupunya itu bisa menjadi lebih tenang. Kata-kata itu sangat tabu bagi Farah. Bahkan jangan sampai ia mendengarnya, ucap Ibu Asih begitu lirih pada dokter itu. Baiklah. Kalau begitu bagaimana jika melanjutkan pembicaraan ini di ruangan saya, sekaligus membicarakan proses penyembuhan trauma yang Farah alami, dokter memutuskan untuk berpindah tempat. Hal ini juga demi kenyamanan keluarga yang sepertinya nampak shock dengan keadaan pasiennya saat ini. Apakah itu bisa, Dok? Apakah Farah bisa sembuh dari traumanya? Suara Ibu Asih masih begitu lirih. Tapi dari nada yang ia ucapkan terdengar pula sebuah harapan dari seorang ibu untuk putrinya. Harapan agar putrinya tak pernah lagi tenggelam pada kubangan masa lalu yang selalu menyakitkan untuknya. Tentu saja bisa. Ibu tenang saja, Farah pasti bisa sembuh dari traumanya. Mari kita ke ruangan saya, ajak dokter itu sambil menghela tangannya. Mari, Dok, Sandi menjawab. Dan dirinya pun memapa ibunya menuju ruangan dokter tersebut. Sedangkan Via dan Kristal memilih untuk melihat keadaan Farah di ruangannya. Maafkan aku, Farah, ucap Via lirih di samping tubuh sahabatnya yang masih tak sadarkan diri karena efek obat bius. Ia menggenggam erat tangan sahabatnya itu dengan perasaan bersalah. Tak terasa air matanya telah mengalir membanjiri sekitar wajah dan tangannya. Kristal merasa berempati dengan apa yang terjadi dengan Via maupun Farah. Tapi ada satu hal yang membuatnya penasaran. Lalu ia beranikan diri untuk bertanya pada sepupunya itu. Via? Kristal menepuk pelan bahu Via. Agak sedikit ragu namun itu harus dipertanyakan. Ya, suara Via serak dan lirih. Air matanya juga belum berhenti mengalir dari pelupuk matanya. Bisakah aku bertanya? Kristal sangat berhati-hati. Ia takut jika nanti pertanyaannya malah akan membuat Via semakin sedih. Tentu saja, Kristal, Via mengangguk sambil memaksakan senyumnya. Apa maksud dari penembakan itu, Via? Apa yang terjadi sebenarnya? Tapi, jika kau tak ingin mengatakannya, tak apa, aku mengerti, tanya Kristal sedikit ragu. Beberapa detik terdiam, Via mulai menggeram marah saat mengingat insiden itu. Butuh waktu bagi Via untuk menceritakan hal yang menjadi asal mula ditimbulnya luka bagi orang-orang terdekatnya. Jika kau keberatan, tidak apa-apa, Via. Aku mengerti, Kristal mengulangi ucapannya lagi takut jika hal itu akan menyinggung atau membuat Aan sedih lagi. Ia sangat khawatir sebenarnya. Tidak Kristal, aku tidak keberatan. Aku akan menceritakannya dari awal. Tapi mungkin akan memakan sedikit waktu. Apakah seorang aktris yang begitu sibuk seperti dirimu mau meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritaku? Via menyadari kekhawatiran sepupunya itu. Maka ia mengurai senyumnya supaya Kristal tidak lebih waspada lagi mengenai bagaimana perasaannya saat ini. Tentu saja aku sibuk, tapi aku masih punya waktu untuk mendengarkanmu. Mereka pun tertawa bersama. Keadaannya sudah lebih rileks sekarang. Ini karena Joyce, ucap Via sambil memandang lurus ke depan. Joyce, maksudmu Joyce Alexander? Kristal terkejut sehingga meninggikan suaranya tanpa sadar. Farah bisa terbangun nanti. Sejak kecil suaramu selalu saja melengking. Via menghadapkan tubuhnya ke arah Kristal yang mulai duduk di pinggir ranjang. Hehe. Aku hanya terlalu terkejut, Via. Suaramu juga tidak kalah besarnya kalau sudah marah. Kristal pura-pura mendengus lalu mereka kembali tertawa. Iya, dia Joyce Alexander. Dia juga penyebab kecelakaan yang membuatku hampir kehilangan nyawa. Via merubah ekspresi wajahnya menjadi serius. Ayolah Via, ceritakan dari awal. Jiwa penasaran Kristal tak mampu dikekang lagi. Sudah meronta ingin diberi asupan informasi. Baiklah, dengar, Via menceritakan segalanya.
Dari awal mula dirinya mengalami kecelakaan bersama dengan Zidane hingga akhirnya ia tetap hidup karena ditolong oleh Ben. Lalu bagaimana ia sengaja berpura-pura tetap mati dan merancang rencana balas dendamnya untuk Tuan Bram dan juga wanita rubah itu. Crystal tak mempermasalahkan ketika Fia sedikit menahan diri untuk bercerita tentang ayahnya. Ia mengerti, dalam hal ini ayahnya memang bersalah. Wanita itu hanya berharap Fia mau memaafkan ayahnya, untuk hukuman Crystal tak akan meminta apa-apa. Ayahnya memang patut mendapatkan apa yang sudah semestinya ia terima. Fia lega mendengar kebesaran hati Crystal. Ia tak menyangka pengaruh Louis kepada sepupunya itu sangat besar. Crystal telah berubah banyak sekarang. Lalu ia melanjutkan lagi ceritanya. Bagaimana langkah demi langkah yang timnya rencanakan untuk membalas Joyce. Crystal juga sempat tertawa mendengar Fia memakai trik hantu seperti itu. Dan wanita rubah itu, yang kelihatannya sangat cerdas, bagaimana bisa dibodohi sedemikian rupa. Mereka berdua tertawa, tidak terbahak karena takut membangunkan Farah. Lalu cerita di bagian akhir saat acara pernikahan palsu antara Zidane dan juga wanita rubah itu. Di mana terjadi insiden penembakan yang menjadi awal rumitnya kisah Farah terkuak ke permukaan. Jadi Joyce yang menembak Farah? Tanya Crystal begitu antusias. Bukan, targetnya adalah aku. Joyce ingin menembakku dan Farah ingin menghalangi tubuhku. Sayangnya Sam yang melihat hal itu pun segera mendorong tubuh Farah sehingga dirinya lah yang tertembak, jelas Fia masih dengan wajah seriusnya. Benar-benar tidak bisa diampuni wanita itu. Ah ya, Fia, dulu juga wanita itu sempat bersinggungan denganku. Itu dulu saat aku masih menyukai suamimu. Crystal sedikit malu mengangkat masa lalu yang agak memalukan menurutnya. Terlebih lagi itu adalah suami dari sepupunya sendiri. Tidak apa-apa, katakan saja. Toh sekarang dia hanya menjadi milikku. Dan kau juga sudah memiliki Louis, bukan? Ayo, kau berhutang penjelasan padaku bagaimana kalian bisa bersatu. Fia tersenyum agar suasana lebih santai. Ya memang benar, Zidane sudah menjadi suaminya dan sepupunya itu sudah memiliki prianya. Dan hal yang akan diceritakan hanyalah sekelumit masa lalu yang tak berarti baginya. Nanti aku pasti cerita, tapi sekarang yang lebih seru adalah cerita ini, bukan? Pertama kali bertemu dengan wanita itu, ia sudah terang-terangan mengatakan kepadaku bahwa dia sangat mengharapkan suamimu. Dia bahkan lebih percaya diri dariku. Tapi dia seperti mengetahui sesuatu, dan tidak mengatakannya kepadaku. Lalu pertemuan kedua kami adalah saat aku bertemu dengannya di supermarket. Itu pertemuan yang tidak disengaja, tapi yang ditemuinya adalah seseorang dengan pakaian serba hitam. Dan kau tahu apa? Dia ternyata ingin mengadu domba kita. Jadi sepertinya sejak awal dia sudah tahu bahwa Zidane bersama denganmu. Lalu segera setelah ia tahu bahwa kita adalah keluarga dan aku menyukai suamimu waktu dulu. Ia segera mengirimkan foto-foto kebersamaan kalian kepadaku. Berharap aku marah? Jangan harap. Nyatanya hatiku telah dimiliki Louis tanpa sadar. Hehe, Crystal tersenyum, malu sendiri dengan penuturan akhirnya. Wah, wanita itu memang benar-benar rubah. Fia menggeleng-gelengkan kepalanya merasa tak habis pikir dengan si wanita licik itu. Jadi sejak awal wanita itu memang sudah berusaha untuk memisahkan dirinya dengan Zidane. Usahanya selalu gagal, maka wanita itu menjalankan aksi kotornya yang tak termaafkan oleh Fia. Tapi Fia, sepertinya Tuan Sam menyukai Farah ya. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Bukankah Farah hanya dari kalangan biasa? Dia sama sekali bukan tipenya Tuan Sam. Maaf jika aku salah bicara. Bukan maksudku juga menyinggung sahabatmu. Hanya saja, aku sudah bertahun-tahun mengenal bosku itu. Dia terkenal playboy, dan wanita yang bersamanya tidak pernah bertahan lama. Sudah begitu, wanita-wanitanya biasanya cantik-cantik dan ya, kau tahulah, seperti itu. Yang jika dia berjalan bokongnya masih tertinggal di parkiran, sedangkan dia sudah sampai di dalam, Fia tak dapat menahan tawanya mendengar penuturan Crystal.
Sepupunya ini ternyata memiliki selera humor yang boleh juga. Tapi, hei, sejak kapan aktris nomor satu di kota ini mempunyai jiwa bergosip seperti ini? Hah, Via menahan tawanya puas menggoda sepupunya. Gosip juga penting untuk bersosialisasi di kalangan kami, seru Kristal penuh pembelaan. Tapi memang benar apa yang Kristal katakan. Via juga menyetujui hal itu. Tapi mau bagaimana lagi, cepat atau lambat semua orang akan tahu. Tapi paling tidak jika Kristal mengetahui kejadian yang sebenarnya, mungkin ia bisa sedikit memberi pengaruh kepada media untuk mendukung Farah ke depannya. Mengingat Sam pernah berhubungan dengan seorang aktris juga. Hal ini pun Via lakukan untuk berjaga-jaga.